الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإيمان وكفى بها من نعمة. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menerangkan hati kita, yang membukakan pikiran kita, yang memberikan langkah kepada kita sehingga kita sampai detik ini masih bisa merasakan rahmat-rahmatnya, masih bisa terus merasakan anugerah-anugerahnya, masih terus bisa merasakan perkara-perkara yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba-hamba pilihannya. Allah Ta'ala itu menandakan bahwasanya Allah Ta'ala perhatian sama kita, Allah Ta'ala cinta kepada kita, Allah Ta'ala melihat kepada kita. Ketika Allah Ta'ala berkenan ketika Allah Ta'ala berkenan kita masih tetap bisa sholat, kita masih bisa sujud, kita masih bisa puasa, kita masih bisa bersedekah, kita masih bisa melakukan kebaikan-kebaikan, itu menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala ingin dan menginginkan perkara-perkara indah masuk di dalam kehidupan kita, bawa berkah untuk umur kita, untuk kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita ini harus menjadi sesuatu yang kita kembalikan kepada Allah. Cara mensyukuri sebuah nikmat yang paling benar adalah dengan cara melakukan apa, menjadikan apa yang datang dari Allah Ta'ala untuk Allah. Umur yang Allah Ta'ala berikan kita pakai untuk ibadah kepada Allah. Harta yang Allah Ta'ala berikan kita pakai untuk bersedekah untuk Allah. Kita safar yang diridhoi oleh Allah. Kita bepergian yang diridhoi oleh Allah. Kita nyari komunitas-komunitas yang memahamkan kita bagaimana caranya menjadi hidup ini lebih indah sesuai yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Jangan sampai umur yang Allah Ta'ala berikan ini kita jadikan tempat, kita jadikan sebagai sebuah panggung, sebagai sebuah panggung yang kita melakukan perkara-perkara lalai di dalamnya. Akean lalai, banyakan lalainya ketimbang ingatnya, banyakan kita nggak bergunanya waktu kita ketimbang bergunanya. Jadi makanya di sini kita duduknya di sini, kita berada di saat kita berada di sesuatu yang paling besar manfaatnya, yang paling kuat tujuannya untuk mencari sebuah keyakinan atas agama yang kita anut. Karena yang kita bahas adalah Al-Quran, yang kita baca adalah Al-Quran, yang kita pelajari tentang sejarahnya Al-Quran. Kita nyeritakan tentang Rasulullah SAW dan seperti apa beratnya perjuangan yang beliau hadapi. La ilaha illallah ini datang, la ilaha illallah ini bisa kita lafadzkan, la ilaha illallah ini bisa kita rengkuh setelah adanya perjuangan yang luar biasa sulit. Perjuangan yang luar biasa sulit. 3 tahun Rasulullah SAW dakwah secara sembunyi-sembunyi, bahkan sampai istilahnya setiap kali ada orang mau masuk Islam setelah Rasulullah mendakwahkan agama Islam, ngajak, menawarkan tentang Islam, setelah itu orangnya nerima ataupun tidak, sama Rasulullah disuruh menyembunyikan. Bayangkan Nabi Muhammad menyembunyikan sesuatu yang haknya itu murni, yang kebenarannya itu murni. La ilaha illallah itu satu kalimat yang tidak bisa ditolak dengan apapun. Jenengan istilahnya pemikir macam apapun, keberadaan istilahnya dunia yang kita lihat dengan seisinya ini, gunung-gunung yang indah, lautan yang indah, langit yang berdiri tegak tanpa adanya tiang-tiang dan lain sebagainya, ini adalah sesuatu yang tidak mungkin tidak ada penciptanya. Jadi kalimat paling hak di atas muka bumi ini, kalimat paling benar di atas muka bumi ini adalah la ilaha illallah, pencipta segalanya dan tidak ada sekutu di dalamnya.
Istilahnya kalau misalkan ada yang menciptakan, makanya Allah Ta'ala sampai nantang kepada ilmuwan manapun, kepada dokter manapun, kepada orang yang ngaku pinter manapun, nggak usah repot-repot kalian bikin gunung kayak aku, langit kayak aku, bumi seperti halnya aku. Cukup kalian bikin seekor lalat sama persis, ada otaknya di dalamnya, ada jantungnya di dalamnya, ada perutnya di dalamnya, ada dari tempat yang sekecil itu, jadi istilahnya lalat yang sekecil itu, semua organ-organ yang harus ada untuk bikin sebuah makhluk itu hidup ada semuanya di dalam lalat. Cukup bikin satu lalat aja. Sampai sekarang ada yang bisa bikin? Ada yang bisa bikin? Ilmuwan atau profesor atau profesornya ngarepe telu sampean misalkan, atau 5. Ada yang sampai bisa bikin seekor lalat aja. Jadi istilahnya kamu loh, dengan keilmuan yang sekarang ini kamu miliki, yang katanya ilmu kedokteran begitu maju, ilmu sains begitu maju, teknologi begitu maju, gaenan siji ae bikin seperti yang dibikin sama Allah Ta'ala, tidak akan pernah mampu. Sampai kiamat tidak ada yang bisa. Tidak ada yang bisa. Jadi kalimat la ilaha illallah ini kalimat yang paling hak. Tidak akan ada yang bisa membantah. Tidak akan, logika seperti apapun, logika seperti apapun, orang mikir seperti apapun, dunia ini tidak mungkin ada kalau tidak ada sang pencipta. Dunia dengan segala isinya ini tadi pasti ada yang bikin, pasti ada yang nata, pasti ada yang merawat, pasti ada yang merawat. Allah Ta'ala seperti itu. Jadi bukan cuman bikin tok, bukan cuman buat enggak, tapi semuanya dirawat. Tidak ada hewan-hewan yang kelaparan. Hewan yang kelaparan itu malah yang dimasukkan kebun binatang. Ya, manusia, ya Allah, wes rezekine kewan-kewan ini saya. Kelaparan malahan. Dibiarkan di alam bebas, punya rezekinya masing-masing. Meskipun yang ini makan ini, yang ini makan ini, yang ini makan ini, tapi tidak pernah punah. Yang bikin punah itu manusia, yang bikin kerusakan itu manusia, yang serakah itu manusia, yang rakus itu manusia. Nabi Sulaiman aja pernah, yang kekayaannya itu dikatakan manusia istilahnya yang pernah mencapai, dikasih sama Allah Ta'ala rezeki terbanyak, rezeki harta paling banyak, bahkan sampai menguasai setengahnya dunia itu. Jadi kekayaan manusia seluruh dunia separuhnya itu dulu punyanya Nabi Allah Sulaiman. Nabi Sulaiman pernah bilang sama Allah Ta'ala, ya Allah, biarkan saya, izinkan saya untuk nanggung rezekinya makhluk yang ada di laut. Rezekinya makhluk yang ada di laut, biarkan saya yang nanggung. Selama berapa hari, wahai Sulaiman? Katanya Nabi Sulaiman, seminggu lah istilahnya. Seminggu tak openane, makhluk yang ada di laut ini seminggu tak openane. Ya wes, katanya Allah, ya udah, nggak tak kasih rezeki, tak cabut rezekinya makhluk yang ada di laut karena kamu ingin ngasih makan kepada mereka. Akhirnya udah, Nabi Sulaiman nyuruh pembantunya, nyuruh semua orang-orang yang ada di dapur, istilahnya bawahan-bawahannya, bahkan rakyatnya dikerahkan semuanya untuk masak bersama-sama, bikin makanan-makanan, bikin sajian-sajian untuk dihidangkan kepada makhluk laut. Dibikin, wes masak kabeh. Yang bagian pagi ini shift pagi masak sakmene, yang shift siang sak gini, shift malam sak gini. Nah, 3 shift kan, kita makannya sehari 3 kali. Makhluk laut itu juga disamakan seperti itu sama Nabi Sulaiman. Sudah masak sak negeri, masak semua orang. Setelah itu der waktunya, sudah janjian istilahnya. Allah Ta'ala nanti bakalan mengeluarkan seluruh penduduk langit, penduduk yang ada. Jadi makhluk-makhluk yang ada di laut itu nanti bakalan dikeluarkan, akan menepi semuanya ke pantai-pantai. Nanti umatnya atau kaumnya Nabi Sulaiman yang bakalan ngasih makan. Nggak usah dulangi, tapi cukup ditoto tok. Ditoto di pinggir pantai. Setelah itu semuanya datang. Akhirnya keluar semuanya. Tidak cukup ya Allah kalau makhluk laut semuanya dikeluarkan. Ini paus-paus tok ae lek dijejak.
Jer, pantainya ndak cukup ini. Terus gimana? Ya sudah, yang kecil-kecil dulu. Nah, yang cilik-cilik dhisik metu, nggih, keluar. Penuh, nggih. Sak pantai itu tadi penuh, nggih, penuh sama hewan-hewan yang kecil-kecil, ikan-ikan yang kecil-kecil. Datang semuanya, nggih, wes dikasihkan, kasih makan. Yang sudah makan balik ke laut, yang sudah makan balik ke laut, yang sudah makan kenyang membalik ke laut. Seperti itu semuanya. Dan ternyata, nggih, makanan yang disiapkan sama Nabi Sulaiman ini, nggih, makanan yang untuk pagi sarapannya diberikan entek. Ambilkan yang siang dikasihkan entek, yang malam dikasihkan lagi, habis lagi. Ini baru makhluk yang kecil-kecil. Terus bias masak neh, masak lagi, untuk pagi, siang dan juga malam. Habis yang kecil-kecil semuanya keluar, yang sedang metu. Saya belum makan, Nabi Sulaiman saya belum makan. Dikasihkan lagi, makanan siang habis, makanan malam habis, makanan pagi habis. Iki piye iki? Jadi istilahnya katanya Nabi Sulaiman setelah melihat habis yang sedengan itu sudah kenyang semuanya, genti sing gede-gede. Nggih, sing gede-gede mak-makne tambah gede-gede gitu. Setelah itu akhirnya Nabi Sulaiman mengatakan, ya Rabb, ya saya nyerah ya Allah, yang bisa ngasih rezeki cuman jenengan, yang bisa ngasih makan cuman jenengan, yang bisa merawat semuanya cuman jenengan. Saya kok seminggu satu waktu makan aja lo ndak sanggup, ngasih untuk para hewan-hewan yang ada di dalam lautan, nggak bisa ya Allah. Antar Razak, andalah, engkaulah yang maha pemberi rezeki. Jadi seperti ini. Jadi kalimat la ilaha illallah itu kalimat paling hak. Dan kita ketika membaca Al-Quran, kita ketika mempelajari tentang Al-Quran, memahami tentang Al-Quran, mentadaburi tentang Al-Quran, ini adalah jalan paling utama untuk kita nyari namanya keyakinan. Yakin saya sama agama saya, yakin saya sama keislaman saya, bangga saya dengan Islam yang ada di dalam diri saya, bangga saya dengan iman yang ada di dalam diri saya. Bedanya kita sama umatnya Rasulullah SAW, sama para sahabatnya Nabi, orang-orang yang hidup di zaman Nabi. Kenapa sih kalau kita lihat, kenapa ya orang-orang yang tinggal sezaman dengan Nabi, sholatnya bisa sebegitu khusyuknya, sholatnya bisa sebegitu indahnya, ibadah terasa nikmat sekali buat mereka. Bahkan Sayyidina Bilal itu mengatakan beliau itu setelah diazab, setelah dikasih hukuman oleh tuannya dengan hukuman yang tidak masuk akal. Beliau ini begitu ketahuan masuk Islam, Sayyidina Bilal bin Rabah ini orang pertama dari golongan budak yang masuk ikut memeluk agama Islam. Dikatakan begitu ketahuan masuk Islam sama tuannya, namanya Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini bukan cuman orang jahat, tapi psikopat. Jangan tahu psikopat. Jadi kalau melihat orang menderita itu seneng malah. Yang nyongkel, salah satu budaknya perempuan namanya Zinnirah, dicongkel matanya, dicongkel matanya. Sayyidina Bilal bin Rabah dikatakan hari-hari dikatakan beliau itu nanti dilepas bajunya, diikat tangannya, ditalikan ke kuda. Setelah itu kudanya disuruh keliling-keliling di negeri Makkah di siang-siang yang panas mentang-mentang, luka seluruh badannya, sekarat meh mati, tapi nanti nyampe rumah diapain? Diobati. Jadi sama Umayyah bin Khalaf ini diobati, sembuh, digitukan lagi, digitukan lagi, nanti pulang diobati lagi, kayak gitu. Tapi dikatakan ketika beliau akhirnya terjual, dibeli sama Sayyidina Abu Bakar, dibebaskan sama Sayyidina Abu Bakar, ini orang-orang ini sampai heran, wahai Bilal, kamu itu loh pernah mengalami masa-masa yang sedemikian sulitnya, sedemikian parahnya, sakit seluruh kujur badanmu, tapi kok kamu tetap mendakwah la ilaha illallah. Kenapa kok kamu tetap setiap ada orang ketemu ditawarkan Islam, dikata, maka beliau mengatakan katanya beliau, setiap kali aku mengucapkan la ilaha illallah itu di lisanku terasa manis,
Dan manis yang paling pernah, istilahnya manis, rasa manis di lisan saya ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah tersebut, itu paling saya rasakan. Istilahnya yang paling nikmatnya ketika saya mengucapkan kalimat tersebut adalah ketika saya ditelanjangi sama Tuhan saya, ditaruh di atas padang Sahara yang luar biasa panasnya, ditaruh batu di atas badan saya sampai saya tidak paham, sampai saya tidak sadar, sampai saya pingsan, nggak paham tentang keadaan yang terjadi ini. Tapi yang satu yang tidak pernah bisa saya lupakan, yaitu nikmatnya kalimat la ilaha illallah yang terucap dari lisan saya pada waktu itu. Saya masih nyari kapan lagi saya merasakan nikmat seperti pada waktu itu. Makanya nggak pernah bosen beliau ngajak orang-orang, kok bisa nikmat seperti itu, kok bisa mereka mencapai derajat-derajat yang seperti itu. Satu bedanya, mereka kenal dulu kepada Allah Ta'ala baru beribadah. Faham dulu dengan iman baru ibadah, ngerti dulu dengan keislaman baru mereka beribadah. Kita kan enggak, lahir bapakku sholat, ibuku sholat, ya sholat, ibuku poso, bapakku poso, ya wis poso. Kadang-kadang enggak ngerti sholat itu apa, surat yang saya baca ini apa, maknanya apa, kenapa saya baca, kenapa, ada apa, sejarahnya seperti apa. Ini kita tidak merasakan hal yang semacam itu. Makanya ketika kita duduk, ketika kita belajar memahami maknanya ayat per ayat, huruf per huruf, kalimat per kalimat, ini akan menumbuhkan rasa-rasa. Meskipun nggak mungkin bisa sama persis rasanya dengan orang-orang yang mengalami hal tersebut di masa tersebut, tapi minimal kita tetap dapat barokahnya dari apa yang kita baca, barokahnya orang-orang yang kita ceritakan di dalam kisah-kisah yang bersangkutan dengan perkara ayat-ayat tersebut, dan juga hal-hal yang terjadi di masa itu. Kita dapat juga, itu yang bikin sholat kita tambah nikmat, itu yang bikin kita lebih semangat di dalam mensyiarkan agama Islam, itu yang bikin kita akan termotivasi untuk bersedekah, untuk melakukan kebaikan, untuk bermuamalah dengan cara yang baik, membenahi keadaan hidup kita. Dari situ datangnya, dari situ datangnya. Kita kembali, masih di dalam pembahasan kita tentang suratul Masad atau surat Tabbat, surat yang menceritakan tentang kisah salah seorang pamannya Rasulullah SAW yang dinaskan oleh Allah Ta'ala, yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala menjadi penduduk neraka, menjadi penduduk nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Di sini Allah Ta'ala memulai dengan perkataan celaka. Celaka tak kedua tangannya Abu Lahab. Celaka kedua tangannya Abu Lahab. Seperti yang kita ceritakan di minggu yang lalu, apa yang terjadi kepada Rasulullah SAW setelah dakwah 3 tahun secara sembunyi-sembunyi. Setelah itu turun ayat yang mengatakan wa anzir ashiratakal aqrabin. Wahai Muhammad, ingatkan keluarga terdekatmu. Maka Rasulullah undang seluruh keluarganya, diajak makan-makan. Setelah itu ditawarkan kepada mereka tentang agama Islam. Sebagian di antara mereka memilih untuk diam, sebagian dan satu-satunya di antara keluarga Nabi yang langsung mencemooh Nabi, yang langsung mencaci Nabi, yang langsung menolak dengan dakwahnya Nabi adalah Abu Lahab. Bahkan ketika sebelum di Bukit Sofa yang Rasulullah mengundang semua penduduk Mekah itu, sebelum itu Abu Lahab sudah pernah, ketika Rasulullah menawarkan tentang hal tersebut, tentang agama Islam, Abu Lahab ini langsung berdiri sambil mengatakan, semuanya, ini Muhammad kalau dibiarkan, dia terus ngajai orang tentang agama barunya, dia akan ngajak kaum yang lainnya untuk beriman kepada dirinya. Ini akan membahayakan keluarga kita, ini akan membahayakan suku kita, ini akan bikin keributan di negeri ini. Ahbishu, penjarakan aja Muhammad, suruh dia diem, suruh dia berhenti.
Maka dikatakan ketika Abu Lahab mengatakan yang seperti itu, berdiri pamannya Nabi yang lain yaitu Abdul Muttalib, Abu Talib, Abu Talib pamannya Nabi yang paling membela Nabi. Abu Talib berdiri sambil mengatakan, ya Abu Lahab, wahai Abu Lahab, diam kamu, jadi diam kamu, biarkan Muhammad mengatakan apa yang dia inginkan dan aku akan selalu menjadi pencegah dari siapapun yang akan menyakiti Muhammad. Jadi di antara kedua pamannya, Rasulullah punya paman banyak, ada Sayyidina Hamzah, ada Sayyidina Abbas, yang paling terkenal dengan keislamannya dan juga kekuatannya. Ada juga yang tetap berada di dalam kekafirannya sampai akhir hayatnya, tapi menjadikan usianya, menjadikan dirinya ini sebagai tamengnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Talib. Tapi ada juga yang semisal Abu Lahab yang langsung menentang dakwahnya Rasulullah. Bahkan dikatakan semenjak saat itu Abu Lahab dan juga istrinya ini tadi, yang namanya Ummu Jamil, mereka berdua berkolaborasi bersama-sama untuk selalu menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah datang malam, dikatakan Ummu Jamil ini ngumpulkan kayu bakar, dipilih yang lincip-lincip, dipilih yang lancip-lancip, nanti pergi ke terasan rumahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, disebarkan di terasannya, disebarkan di teras rumahnya. Setelah itu ditutupi sama debu. Tujuannya apa? Tujuannya biar Rasulullah ketika keluar untuk melaksanakan, karena waktu itu syariatnya sholat fil wuduwi wal asal, sholat itu di pagi dan juga petang. Subuh niku Rasulullah keluar untuk melaksanakan sholat. Dan semenjak Allah Ta'ala memerintahkan isda bima tu'mar wa a'rid anil musyrikin, tunjukkan tentang keislaman wahai Muhammad, maka dikatakan Rasulullah selalu keluar setiap hari ke Masjidil Haram untuk melaksanakan sholat. Jadi untuk melaksanakan sholat itu setiap hari Rasulullah nggak pernah absen untuk sholat di depan Ka'bah. Meskipun makanya kalau kita dengar ceritanya Rasulullah sholat di depan Ka'bah, tahu-tahu disoi kotoran, dikasih kotoran di atas punggungnya sampai beliau nggak bisa berdiri dari sujudnya. Nanti yang dikasih debu, yang mau dilempari ini dan lain sebagainya, itu kenapa? Karena Rasulullah setiap hari mondar-mandir untuk melaksanakan sholat di depan Ka'bah, meskipun orang Mekah dalam keadaan yang semacam itu. Makanya Ummu Jamil dikatakan setiap hari naruh itu, ditaruhi kerikil-kerikil ataupun pokoknya sesuatu yang menyakitkan, biar Rasulullah ini ketika keluar dari rumahnya nanti mesti kena sama istilahnya syaukah tersebut, duri-duri yang ditaburkan sama Ummu Jamil. Begitu juga dengan Abu Jahal. Dikatakan Abu Jahal ini bahkan setiap hari itu bikin jebakan-jebakan di depan rumahnya Nabi. Nanti gali di sini, ditutupi sesuatu. Biar apa? Biar Rasulullah nyemplung di situ. Biar Rasulullah jatuh di tempat tersebut. Nanti di sini tidak berhasil, pindah ke sini. Di sini tidak berhasil, pindah ke sini. Bahkan pernah suatu hari dikatakan Abu Jahal itu gali sesuatu di depan rumahnya Nabi, ditutup dengan sesuatu di atasnya. Dia lewat di tempat tersebut lupa kalau ada lubang. Akhirnya apa? Dia sendiri yang nyemplung. Abu Jahal sendiri yang nyemplung. Setelah itu Rasulullah lewat, melihat Abu Jahal nyemplung di dalam lubang yang dia bikin sendiri dan tidak bisa keluar. Tidak bisa keluar. Bilang sama Rasulullah, ya Muhammad, tolong saya Muhammad. Apa yang dilakukan Nabi? Aduh kan syukur. Kapokmu kapan kok kurang penggawean, ya kan? Istilah kalau kita, tapi Rasulullah enggak, namanya Rasulullah. Rasulullah begitu melihat Abu Jahal seperti itu ditulungi. Bahkan Rasulullah itu ketika beliau masih ada di negeri Makkah, beliau itu masih tetap menjadi tempat penitipannya orang-orang di dalam hartanya, banknya zaman itu. Jadi orang-orang kalau mau pergi keluar, zaman dulu kan belum ada bank, tempat yang dipercaya untuk nitipkan sesuatu, nitipkan harta. Ini mereka datangnya ke Rasulullah, nitipnya itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
dititipkan. Nanti saya mau ke sini, orang kafir kah, orang Islam, semuanya nitip kepada Nabi. Pernah ada satu orang non muslim karena benci sama dakwahnya Rasulullah, tidak mau nitip sama Nabi Muhammad. Akhirnya nitip sama Abu Jahal. Nggih. Pas pulang ditagih ndak dikek-kek nih. Nggih. Sama Abu Jahal ditagih, ndak dikasih, ditagih malah diancem. "Oh, nyapo kamu? Minta hartanya loh kok dimarahi." Nggih. Maka minta tolong sama siapapun, karena Abu Jahal ini terkenal dengan kekuatannya, ndak ada yang berani sama Abu Jahal. Satu-satunya jalan terakhir nagih kepada Rasulullah, minta tolong, "Ya Muhammad antal karim, ya Muhammad, saya memang ndak beriman sama kamu, tapi saya tahu kamu orang yang amanah, kamu orang yang baik, kamu orang yang terpercaya, kamu orang yang satu-satunya harapan terakhir saya untuk nagih harta saya di tempatnya Abu Jahal adalah lewat dirimu." Maka dikatakan, ya sudah, ayo kita ke tempatnya Abu Jahal. Pergi ke rumahnya Abu Jahal. Dikatakan begitu Abu Jahal buka pintu rumahnya, langsung gemeteran. "Wahai Abu Jahal, wahai Amr bin Hisham, kembalikan hartanya Fulan bin Fulan. Kembalikan hartanya orang yang dititipkan kepada dirimu." "Ya, tak balik nih." Diambil hartanya, dikasihkan kepada Rasulullah. Diberikan kepada orangnya. Katanya orang ini, "Aku nagih bentino rene ndak ento-ento. Saya minta tolong sama siapapun ndak dapat-dapat. Kok bisa kamu langsung istilahnya langsung mendapatkan itu, wahai Muhammad?" Katanya Rasulullah, "Enggak tahu, dia tahu-tahu ketakutan dan memberikan hartamu kepadaku." Akhirnya nanya kepada Abu Jahal, "Wahai Abu Jahal, kok bisa kamu itu langsung memberikan hartaku yang aku titipkan kepadamu itu langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada Muhammad?" Maka Abu Jahal mengatakan, ketika aku membukakan pintu untuk Muhammad, saya melihat di belakang kepalanya Rasulullah itu ada seekor unta, tapi untanya mulutnya itu besar sekali, nganga. Kalau saya sampai tidak memberikan apa yang diminta sama Muhammad, aku koyo sing diuntal sama unta tersebut. Itu yang dialami oleh Abu Jahal. Istilahnya Abu Jahal, Abu Lahab, dan siapapun yang menyakiti Rasulullah pada waktu itu, Abu Sufyan, Umayyah bin Khalaf dan lain sebagainya, tahu. Mereka istilahnya tahu kalau Nabi Muhammad itu seseorang yang amanah, seseorang yang berakhlak dengan akhlak yang luar biasa mulia. Tapi satu yang mereka tidak mau, kesombongan yang mencegah mereka untuk mendapatkan perkara-perkara yang baik. Hijab yang mereka bikin karena kecintaannya kepada dunia, karena cintanya sama pangkatnya, karena cintanya untuk terus dihormati oleh orang-orang, karena kebangsawanannya, itu yang mencegah mereka untuk beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Jadi Abu Lahab ini ayat turun ketika Abu Lahab itu masih berada di masa kejayaannya. Apa setelah ini tidak jaya? Iya. Jadi begitu Abu Lahab ini menjadi seseorang yang kufur kepada Allah Ta'ala dan bermaksiat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak mau percaya dengan dakwah yang didakwahkan oleh Nabi Muhammad, di situ awal mula dari kehancurannya. Dan itu berlaku kepada siapapun, kepada siapapun di masa itu ataupun zaman sekarang, di golongan manapun, di tempat manapun, siapapun, ketika mereka kufur kepada Allah Ta'ala dan tidak mau taat dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lihat aja, hidupnya akan hancur secara perlahan. Bukan cuma hancur, dihancurkan sama Allah Ta'ala dan diperlihatkan oleh Allah Ta'ala di dunia sebelum di akhirat. Makanya orang-orang yang jahat terhadap para ulama, orang-orang yang ngomongnya kasar sama para pendakwah, sama para penyambung lisannya Rasulullah SAW, jangan lihat aja, kita perhatikan aja, nanti akan ada masanya dia dihancurkan sama Allah, akan ada masanya dia dipermalukan sama Allah, akan ada masanya dia dibinasakan oleh Allah Ta'ala dengan cara yang terkeji, dengan cara yang paling buruk. Makanya di sini tabbat yada Abi Lahab wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Jadi Allah Ta'ala mengatakan celaka
Abu Lahab itu celaka, meskipun dia ganteng luar biasa, meskipun istrinya cantik luar biasa, meskipun hartanya banyak luar biasa, punya anak laki-laki banyak. Abu Lahab ini punya anak laki-laki banyak, dan anak-anaknya, putra-putranya Abu Lahab ini, beliau ini punya mantu juga dari perempuan-perempuan paling mulia di negeri Mekah. Termasuk dua putrinya Nabi, Sayyidah Ruqayyah, Sayyidah Ummu Kulthum. Ketika Rasulullah diangkat jadi Nabi, itu sudah jadi mantunya Abu Lahab. Sayyidah Ruqayyah sebelum nikah sama Sayyidina Utsman bin Affan jadi istrinya Utbah bin Abu Lahab. Jadi suaminya adalah putranya Abu Lahab. Jadi istilahnya keluarga yang begitu diidolakan di negeri Makkah. Wis sugih, ayu, anaknya ganteng-ganteng, anaknya ganteng-ganteng, bisnisnya sukses, kemuliaannya tinggi dan lain sebagainya ada di dalam negeri tersebut. Makanya Allah Ta'ala mengatakan ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Wahai, kalau sudah seperti ini, kekufuran yang ada pada dirinya, perlakuan buruk yang ada pada dirinya, nanti di hari kiamat ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, tidak akan bermanfaat hartanya ataupun apa yang menjadi miliknya, tidak akan bermanfaat lagi. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Meskipun dia sekaya apapun, tidak akan ada manfaatnya di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Apa yang bisa dilakukan hartanya? Apa yang bisa dilakukan pangkatnya? Apa yang bisa dilakukan putra-putranya? Apa yang bisa dilakukan kegantengannya ketika berhadap-hadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak bisa. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Saya selanaran dzata lahab. Orang yang semacam ini, manusia semacam Abu Lahab, semacam Ummu Jamil, kedua-duanya dan orang-orang yang ikuti jalannya, yang selalu melakukan apa yang dilakukan sama mereka, nanti semuanya dicemplungkan sama Allah Ta'ala naron dzata lahab, ke dalam neraka yang apinya selalu berkobar-kobar. Jadi di dalam neraka itu seperti yang diceritakan oleh Rasulullah SAW, Allah Ta'ala ketika menciptakan neraka, setelah itu menyalakan neraka, dipanaskan apinya neraka itu selama 1000 tahun, hatta marrat, sampai berwarna merah benderang, terang benderang. Setelah itu dinyalakan 1000 tahun yang kedua, hatta yaddot, sampai warnanya putih, luar biasa putih, terang benderang di dalam neraka 1000 tahun. Setelah itu ditambahi lagi dengan 1000 tahun yang ketiga, hatta swaddat, sampai warnanya hitam gelap gulita. Maka Rasulullah mengatakan fal'an, maka sekarang ini neraka itu fahiya mudlimah, adalah satu tempat yang gelap gulita, tidak bisa kelihatan apa-apa, dan apinya tidak akan pernah bisa dipadamkan dengan apapun. Tarmi bisharorin kal qasar. Diceritakan di dalam Al-Qur'an, neraka itu percikannya aja loh. Jangan tahu cetik-cetik api. Api ketika memercik seperti itu, percikannya itu sebesar qasar. Qasar itu apa? Istana. Itu percikannya. Percikannya yartarmi bisyararin kal qasar ka'annahu jimalatun sufur. Kalau orang melihat percikannya itu seperti onta-onta yang terlempar kemana-mana dan warnanya itu kuning, saking besarnya. Istilahnya Rasulullah juga pernah menceritakan, misalkan percikannya api neraka itu datang ke dunia, diperlihatkan sama Allah Ta'ala di dunia, yang melihat adalah ahlus syarq, yang melihat adalah orang-orang yang ada di timur bumi, panasnya dirasakan sampai ke manusia yang ada di belahan bumi sebelah barat, saking panasnya. Kita aja loh karo panas koyok ngene, keringetan koyok ngono, bareng ngaji kemblok kabeh, ini loh sik pagi, jangan seperti yang diceritakan sama Nabi. Kalau sudah siang, tengah hari, matahari ada di tengah-tengah, itu adalah waktu di mana neraka itu uapnya keluar. Jadi ada sesekali neraka itu saking panasnya,
Maka uapnya itu keluar. Dari uapnya tersebut, setelah melakukan, istilahnya uap itu melakukan perjalanan beribu-ribu cahaya baru nyampe ke kita. Ini panasnya sudah kayak gini. Panasnya sudah seperti ini. Itu yang diceritakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini Abu Lahab, bukan cuma dia keluarganya, terutama Utsbah bin Abu Lahab ini, mantan suami dari Sayyidah Ruqayyah, mantan suami dari Sayyidah Ruqayyah. Dikatakan begitu dengar kabar bahwasanya ada ayat yang turun menghina-hina tentang ibunya, menghina-hina tentang ayahnya, menghina tentang ibunya. Kemarin kita menceritakan Ummu Jamilnya langsung bawa batu, nemuin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau ngelempar Nabi, mau membunuh Nabi di masjid, Tapi yang menemui adalah Sayyidina Abu Bakar, dan Sayyidina Abu Bakar mengatakan, ya Muhammad, ya Rasulullah, ini akhafu alaika ya Rasul. Saya takut kalau ada apa-apa terjadi kepadamu wahai Rasul. Itu ada Ummu Jamil datang sama bawa batu besar. Setelah itu Rasulullah mengatakan, innahu lan taroni, dia tidak bisa melihat aku, dia cuma bisa melihat kepadamu, dihijab, matanya dari melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan putranya Utsbah bin Abu Lahab, dikatakan begitu datang turun ayat ini, dia langsung bawa putrinya Nabi Sayyidah Ruqayyah diseret pulang ke rumahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu mengatakan, antalladzi tahju abi wa ummi, kamu yang menghina-hina abahku, kamu yang menghina-hina ibuku, kamu yang mengatakan kalau mereka bakalan masuk ke dalam neraka. Ketahuilah bahwasanya aku pun fa inni kafartu bin najmi idza hawa. Jadi dia bahkan ngutip ayat yang turun kepada Rasulullah, surat An-Najm, wan najmi idza hawa, wa qaba qausaini au adna, itu dikutip. Berarti apa? Hafal. Orang-orang kafir di zaman Nabi itu hafal sama firman-firman Allah. Dibelo dak apa? Wan najmi idza hawa ini ngendi kak panggone. Ini kafartu bin najmi idza hawa. Katanya Utsbah, saya kufur dengan ayat yang turun kepada kamu dengan lafaz wan najmi idza hawa. Seterusnya. Setelah itu wa inni radattu ibnataka hadza. Tak balik nih anakmu. Saya kembalikan putrimu, tolak tuha, saya talak dia, saya tidak akan pernah kembali kepadanya, tidak akan pernah tak rujuk lagi dia, dan istilahnya silahkan balik lagi ke rumah ayahmu. Jadi dipermalukan seperti itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak cukup sampai situ saja, diludahi wajahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah cuma diam. Begitu Utsbah ini tadi selesai dari perkataannya, Rasulullah cuma ngangkat doanya, mengatakan kepada Allah Ta'ala, Allahumma sallit alaihi kalbun min kilabi. Ya Allah, ambil perkaranya Utsbah bin Abu Lahab ini. Jadi istilahnya jadikan dia salit alaihi, maksudnya kuasakan kepada Utsbah ini salah satu anjing dari anjing-anjingmu. Cuman itu doanya Nabi. Pergi, keluar Utsbah, ditalak putrinya Sayyidah Ruqayyah. Tidak lama setelah itu dipinang sama Sayyidina Utsman bin Affan, karena Sayyidina Utsman ini memang sudah ngindi Sayyidah Ruqayyah. Cuman keduluan sama Utsbah ini. Cuman jadi sudah seneng sama Sayyidah Ruqayyah dari awal, tahu-tahu dipinang sama Utsbah. Akhirnya katanya yang menghibur Sayyidina Utsman waktu itu menceritakan curhatnya sama bibinya, aku seneng sama perempuan, putrinya Muhammad bin Abdullah, tapi ketika saya datang ke situ ternyata Utsbah sudah meminang dirinya. Kata halatinya, katanya bibinya, wes tolek rezeki tak kemana. Ternyata benar, tapi ditunggu sampai beliau diceraikan oleh Utsbah. Maka dikatakan setelah kejadian tersebut, setelah penghinaan yang luar biasa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dikatakan suatu hari Utsbah ini sama abahnya, sama Abu Lahab, pergi sama serombongan orang-orang Mekah berburu.
Berburu, yo berdagang. Pergi ke Syam untuk berdagang. Selain itu nanti di sela-sela waktunya itu pergi ke ke hutan untuk nyari hewan buruan. Maka dikatakan pas datang malam, datang malam hari, setiap datang malam hari mereka nyari tempat istirahat. Zaman dulu belum ada hotel, belum ada penginapan. Maka mereka nyari, ketemunya Sauma'ah, ketemunya itu gereja. Ketemunya gereja. Maka mereka minta izin sama pendeta-pendeta yang di situ untuk istirahat di dalam gereja tersebut, diizinkan. Tapi satu yang dikatakan sama pendetanya, hati-hati loh ya kalau nginep di sini. Ini tempat, jadi gereja ini seringkali dihampiri sama singa. Ada banyak hewan buas itu senengane mampir ke sini. Paling nunut ning jeding apa piye. Jadi pokoknya sering mampir di tempat tersebut. Hati-hati loh ya kalian. Maka ketika dikatakan seperti itu, Utsbah ini langsung gemeteran. Bah, nanti piye ini saya dapat doa dari Rasulullah SAW seperti itu. Saya dapat doa dari Muhammad, katanya sallit alaihi kalban min kilabik. Jadi nanti dikuasakan kepada seekor anjing. Kata abahnya, tenang nak. Langsung dikumpulkan orang-orang yang ikut, rombongan yang ikut waktu itu. Mereka mengatakan, ya kaum, wahai kaumku, ukfuni fi ibni. Jadi tolong lindungi putraku. Fa inni akhafu alaihi da'wata Muhammad. Karena aku takut kalau dakwahnya, kalau doanya Muhammad ini manjur. Saya takut anak saya ini diterkam singa karena kualat sama Muhammad bin Abdullah. Jadi tidak percaya sama Nabi tapi takut sama doanya. Tapi takut sama doanya Rasulullah SAW. Maka dikatakan waktu itu, wahai Abu Lahab, tenang aja. Nanti di sekitaran Sauma'ah ini, di sekitaran gereja ini, hewan kita parkirnya dijejer. Jadi keliling gitu. Ontanya itu kalau orang biasanya parkir yo jejer gini gitu. Ini enggak bunder gitu. Jadi di sekitaran gereja itu semuanya, istilahnya kalau misalkan ada hewan buas pun mau masuk, iki lewat ini gitu. Harapannya mereka seperti itu. Setelah itu nanti ketika istirahat, wahai Abu Lahab, biarkan Utsbah itu ada di tengah-tengah. Kita tidur di sekelilingnya dia. Di sekelilingnya dia. Nanti barangnya kita buat melindungi. Nanti pintunya dikunci, jendelanya jangan sampai terbuka. Pokoknya diatur sedemikian rupa biar hewan buas ini tadi tidak nyampe ke mereka. Tapi yang namanya kuasanya Allah. Yang dilawan kok Allah, yang dilawan kok Rasulullah. Istilahnya seperti, mau mereka bikin hilah seperti apapun, mau mereka bikin tipuan seperti apapun, ya nggak nyampe. Maka dikatakan ketika itu datang serombongan singa, benar-benar singanya itu datang masuk ke dalam gereja tersebut, masuk ke dalam gereja, semuanya dalam keadaan tidur, semua dalam keadaan tidur, dan si singa ini tadi, tidak terus. Kan singa ini biasanya maksudnya hewan buas itu kan nyerangnya random, tidak terus milih-milih. Aku melek sing ayu kuwi tak terekam, apa aku melek sing ganteng iki tak terekam, enggak, kan random kan seperti itu. Maksudnya yang mana aja yang dapat. Tapi dikatakan si singa ini tadi langsung deketin setiap kepalanya orang-orang yang ada di rombongan pada waktu itu. Diambu, oh tutu. Diambu sitoke, oh tutu. Diambu sitoke, oh tutu. Sampai ke tempatnya Utsbah bin Abu Lahab, oh iki langsung diterkam pada waktu itu, dicabik-cabik badannya, dirobek-robek seluruh tubuhnya di hadapan abahnya, di hadapan semua orang Mekah yang ikut pada waktu itu. Jadi ini kuasanya Allah Ta'ala. Mau orang bikin apapun, mau bikin perlindungan semacam apapun, kalau sudah takdirnya seperti itu terjadi. Kalau sudah takdirnya seperti itu terjadi. Jadi surat ini turun sebelum kejadian itu putranya, Utsbah bin Abi Lahab. Belum lagi Ummu Jamilnya. Dikatakan di sini, saya selana randata lahab wa imra'atu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Sedangkan istrinya Abu Lahab, dia adalah orang yang selalu membawa hatab. Nah, ini diceritakan sama Allah Ta'ala, dia itu adalah orang yang senengannya bawa kayu bakar. Orang kaya raya tapi sukanya bawa kayu bakar.
Dan tapi kayu bakar ini bukan untuk masak, bukan untuk sesuatu yang seperti istilahnya kalau orang kaya kan yo pembantunya yang bawa. Tapi saking bencinya dia sama Rasulullah SAW, kayu yang dipakai untuk menyakiti Nabi dia sendiri yang mau bawa. Nggih. Penghinaan untuk Nabi. Ndak usah pembantuku, ndak usah bawaanku yang bawa, aku sendiri yang akan menyakiti Muhammad dengan tanganku sendiri. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Nah, ada juga yang menafsirkan yang dinamakan hammalatul hatab itu maksudnya bawa kayu bakar itu karena dia yamshi bin namimah. Dia selalu keliling-keliling ke di negeri Mekah itu dengan namimah, ngadu domba senengane. Nggih. Ngadu domba ini kan serem sekali gitu. Ngomong sama ini koncomu lo ngomong ini tentang kamu. Nanti datang ke temannya yang ini. Koncomu iki lo ngomong ini. Akhirnya yang ini sama ini tengkar. Nah, itu yang namanya namimah. Nggih. Orang seperti ini dijuluki sama Allah taala hammalatal hatab. Kita sekarang bisa dikomongin kompor, di mana-mana panas, di mana-mana bikin kerusuhan, di mana-mana bikin kebakaran. Nah ini anak cucunya ini turunannya Ummu Jamil ini, turunannya istrinya Abu Lahab. Wa mra'atu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Nanti di hari kiamat Ummu Jamil itu akan dibelenggu sama Allah Taala dengan belenggu-belenggu dari neraka. Dan ini menunjukkan, dan Ummu Jamil itu tidak lama setelah itu Rasulullah masih ada di negeri Mekah. Rasulullah masih ada di negeri Mekah. Ummu Jamil itu di malam hari ketika dia bawa kayu bakarnya, untuk nyakiti Rasulullah SAW, Allah Taala memerintahkan kepada malaikat pencabut nyawa untuk ngambil nyawanya Ummu Jamil ketika lehernya itu masih terikat dengan tali yang dipakai membawa kayu bakar. Jadi kepleset dia, setelah itu talinya itu nyekik lehernya sendiri, mati di tempat. Muda, masih cantik pada waktu itu. Jadi ini nasib putranya dimakan singa, ini nasib istrinya kecekik sama tali yang dia pakai sendiri. Tali digawe dhewe, ini kayak orang jilbaban diikat-ikat di sini, mati kecekik sendiri, kan lucu. Seperti itu. Jadi nasib istrinya seperti itu. Pokoknya ndak enak sing enak, hartanya ndak berguna, kesehatannya ndak berguna, kecantikannya ndak berguna kalau sudah berhadapan dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Nasibnya Abu Lahab sama aja. Berlalu sekitar 10 tahun kemudian atau 12 tahunan kemudian setelah terjadinya perang Badar, setelah Rasulullah hijrah ke negeri Madinah, setelah itu melakukan perang yang namanya perang Badar. Dikatakan Abu Lahab ini termasuk orang yang tidak ikut perang, karena dia pengecut, istilahnya tidak pernah berani ikut perang. Dia tidak ikut perang tapi ngolok-ngolok Rasulullah di negeri Makkah. Dikatakan pada waktu itu sempat dipukul, istilahnya ditegur sama Ummul Fadl. Ummul Fadl itu iparnya, istrinya Sayyidina Abbas. Dipukul kepalanya Abu Lahab, tidak lama, dapat seminggu setelah itu di sekujur tubuhnya Abu Lahab ini keluar qorhah. Qorhah itu kayak penyakit kulit bisul, bisul tapi sak badan. Bisulan sak badan, dan orang-orang Mekah semuanya menganggap orang adesah. Waktu itu dibilangnya itu penyakitnya itu adesah. Jadi sak badan itu merintil-merintil, bukan merintil, merundul karena besar-besar. Kalau kecil kan merintil, nah besar nopo merundul. Jadi sak badan itu ada bisul-bisul yang semacam itu, gampang pecah, nanti pecah tumbuh lagi di tempat lain, pecah tumbuh lagi di tempat lain, sehingga tidak ada orang mau merawat dia, bahkan anak-anaknya menghindar, anak-anaknya semuanya menghindar, sehingga Abu Lahab itu dibiarkan sendirian di rumah dengan penyakitnya seperti itu, kesakitan luar biasa sampai mati. Bahkan ketika mati pun tidak ada yang mau kok nyolati.
ngubur aja lo ndak mau. Nyolati pasti ndak nggih. Tapi ngubur aja ndak mau. Maka dikatakan anak-anaknya ini, piye ini bapak wes baunya ndak karu-karuan di dalam rumah nggih. Bangkainya ini sudah ndak karu-karuan di dalam rumah, gimana cara kita nguburkan? Maka anak-anaknya ini bikin kuburannya itu di terasan rumahnya nggih. Setelah itu masing-masing anak-anaknya itu bawa kayu panjang-panjang nggih. Jadi istilahnya misalkan bapaknya di ranjang ini nggih, anaknya dari jauh. Jadi enggak mau megang. Digelundungnya pakai kayu itu tadi. Digelundungnya sampai masuk ke liangnya, sampai masuk ke dalam kuburnya. Ndak cukup sampai di situ untuk nguburnya nggih. Bukan terus wes dicangkul tanah, ndak. Dilempari pakai batu dari kejauhan, saking baunya, saking ndak maunya mereka mendekat itu, dilempari pakai batu sampai penuh seperti itu. Akhir hayatnya Abu Lahab nggih. Istrinya koyok ngono, anaknya seperti itu, Abu Lahabnya sendiri nggih. Itu pun setelah 12 tahun nggih. Dan setere kan biasanya mati keri gitu. jadi matinya itu setelah mengalami penderitaan sekian lama, selama lebih dari 12 tahun, ditinggal putranya, ditinggal istrinya dengan keadaan yang mengenaskan, dia pun mati dalam keadaan yang semacam itu. Dikatakan setelah matinya Abu Lahab nggih, Sayyidina Abbas ini pernah mimpi nggih, adiknya nggih, Sayyidina Abbas ini salah satu pamannya Nabi pernah memimpikan Abu Lahab. Di dalam mimpinya itu dikatakan Abu Lahab ditanya sama Sayyidina Abbas, ya Abdul Uzza, nama aslinya Abdul Uzza, ya Abdul Uzza, kaifa haluk, gimana keadaanmu setelah kematianmu? Maka Abu Lahab mengatakan, wes ndak enak tok pokoknya nggih. Saya ada di dalam api yang begitu menyulitkan, saya berada di dalam keadaan yang begitu mengerikan nggih. Pokoknya ndak enak tok. Saya ini setelah mati ini hidup ndak enak, mati juga tambah parah. Kecuali satu yang Allah Ta'ala berikan kepadaku. Setiap datang hari Senin nggih, setiap datang hari Senin, dari ujung jariku ini keluar setetes air yang aku bisa minum darinya. Setetes tok nggih, setetes tok. Tapi ini masih mending dibandingkan penduduk neraka ketika mereka minta air sama Allah Ta'ala, yang datang apa? Nggih, air mendidih yang datang. Lek ndak gitu timah panas, kalau ndak gitu cairan-cairan yang keluar dari kelamin-kelaminnya para pezina yang digodok, ini dijejelne kepada penduduk neraka. Tapi Abu Lahab dapat setiap datang hari Senin itu keluar dari ujung jarinya ini setetes air nggih. Karena apa wahai Abu Lahab? Dikatakan ini balasan karena dulu ketika Muhammad lahir, ketika Rasulullah SAW dilahirkan oleh Sayyidah Aminah, yang bawa adalah Thuwaibah. Thuwaibah ini budak perempuannya Abu Lahab. Dia yang bawa. Saya lagi ada di dalam Ka'bah pada waktu itu, diberikan kepada Thuwaibah ini tadi, orang yang pertama kali ngasih kabar tentang kelahirannya Muhammad bin Abdullah. Maka saking senangnya saya pada waktu itu, langsung saya katakan, wahai Thuwaibah, wahai Thuwaibah, kamu tak merdekakan sekarang juga. Setelah itu langsung lari dia ke rumahnya Sayyidah Aminah, diambil bayinya Rasulullah SAW, diajak keliling-keliling tawaf di sekitaran Ka'bah 7 kali. Karena kegembiraanku dengan lahirnya Muhammad bin Abdullah pada waktu itu, Allah Ta'ala ngasih karunia setiap hari Senin keluar dari ujung jariku itu setetes air. Setetes, tapi mending timbangannya enggak belas. Makanya saya ini setiap istilahnya yang saya tunggu-tunggu selalu hari Senin. Yang saya tunggu-tunggu selalu hari Senin. Ini yang diceritakan oleh Sayyidina Abbas di dalam mimpinya. Dan mimpi dari orang-orang saleh, mimpinya orang saleh tentang orang-orang yang sudah meninggal sebelum mereka, ini bisa ditafsirkan dengan berbagai macam hal. Saya juga pernah dapat cerita, tapi mungkin
Bukan istilahnya, ini cerita yang beredar di kalangan anak-anak pesantren. Ada satu orang setelah dengar kisahnya Abu Lahab, bencinya luar biasa sama Abu Lahab. Benci banget, istilahnya kok enek pamane Nabi tapi jahat kayak gitu, melakukan yang seperti itu kepada Rasulullah SAW. Maka dikatakan saking bencinya dia, setiap kali sholat yang diwoco surat Al-Lahab. Mau itu sholat fardu, mau itu sholat sunnah, yang dibaca surat Al-Lahab terus. Maka sampai suatu hari dikatakan dia mimpi bertemu dengan Rasulullah SAW, tapi Nabi Muhammad ini sing ketok punggungnya, ndak ngadep wajahnya, ndak, tapi punggungnya. Setelah itu dia nanya, ya Rasul, lima fa'ata hadza ya Rasul, ya Rasul, jenengan mau nemuin saya tapi kok saya di belakangi, kenapa ya Rasul? Maka Rasulullah mengatakan, di Quran itu apa ndak ada surat lain selain di dalam Al-Quran itu apa? Tidak ada surat lain selain Al-Lahab. Gimana Abu Lahab itu tetap paman saya. Gimana apa istilahnya, surat yang paling bikin saya sakit hati itu malah surat Al-Lahab. Lah kok kamu malah mau wocok terus? Nah, entah istilahnya, ini cerita yang beredar di antara anak-anak pesantren, tapi istilahnya kalau ada manfaatnya kita ambil faedah dari situ, kita ambil ilmu dari hal tersebut. Seperti apapun orang yang jahat sama Nabi, seperti apapun kelakuan mereka, seperti apapun mereka memperlakukan Rasulullah SAW, tapi tetap ada akhlaknya Nabi kepada mereka, tetap sampai kebaikannya Nabi kepada mereka, dan Allah Ta'ala akan selalu membalas sesuai dengan kadarnya. Kejahatan dibalas dengan kejahatan, dan kebaikan juga akan selalu dibalas dengan kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita kesetiaan yang benar kepada Nabi, kecintaan yang benar kepada Nabi, motivasi kita untuk selalu mendekat kepada Rasulullah SAW, karena rasa-rasa yang mendekatkan kita kepada Nabi Muhammad itu tidak akan pernah disia-siakan sama Allah Ta'ala, tidak akan pernah tidak dibalas sama Allah Ta'ala, tidak akan pernah disepelekan sama Allah Ta'ala. Maka teruslah mencinta, teruslah mendekat, teruslah bikin sesuatu, kita tunjukkan bahwasanya kita ini cinta sama Nabi Muhammad, kita cinta sama keluarganya Nabi Muhammad, kita perhatian sama dakwahnya agama Islam, kita perhatian dengan keadaannya umat, agar ini semuanya menjadi sesuatu yang bisa kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala ridho sama kita, semoga Allah Ta'ala selalu mengampuni kita, semoga Allah Ta'ala selalu merahmati kita di bulan yang mulia ini, bulan yang penuh dengan segala sesuatu yang indah. Kita dan keluarga kita dapat hadiah-hadiah indah tersebut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan kita sehat, memberikan kita panjang umur di dalam ketaatan kepadanya, untuk selalu melakukan kebaikan-kebaikan di sekitaran kita. Ala hadhihi niyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah.